Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Brahma Astagiri, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi Hukum Pidana Pers. Topik detail kita hari ini adalah pertanggungjawaban delik pers. Baik, langsung kita mulai saja. Saya harap Anda dalam kondisi yang sangat baik hari ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pihak yang dipertanggungjawabkan dalam delik pers, setelah itu juga pertanggungjawaban delik pers di dalam KUHP. Nah, penting kiranya kita sampaikan dulu perbuatan pidana itu apa. Ya, menurut Prof. Mulyatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai ancaman sanksi pidana tertentu yang telah ada sebelumnya bagi barang siapa atau siapapun yang melanggar aturan tersebut. Ini sebenarnya refleksi dari asas legalitas. Nah, berikutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang dapat dipidana karena suatu perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas tadi yang kita sampaikan di awal. Sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang kalau dia nampak sebagai pembuat kesalahan, atau dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan gitu ya. Ini. Jadi ada hubungan antara perbuatan pidana, asas legalitas dan asas kesalahan. Nah, kewajiban perusahaan pers itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, tepatnya pasal 12, perusahaan pers itu wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbit pers ditambahkan nama dan alamat percetakannya. Makanya di dalam sebuah koran atau apapun selalu ada alamat detail informasi ini. Penjelasannya adalah penanggung jawab di sini, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Nah ini ya, jadi ada bidang usahanya, juga ada bidang redaksionalnya ya, yang bekerja dalam bidang redaksi. Nah, sistem pertanggungjawaban pers ini berjenjang seperti waterfall dari bawah ke atas gitu. Dari atas ke bawah maksud saya. Jadi ketika kebutuhan kejelasan strukturan ini adalah penting, disinilah relevansinya. Satu, siapa yang bisa dipertanggungjawabkan gini kan? Ada satu pemimpin umum. Pemimpin umum ini dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila gitu ya, apabila ada pemimpin redaksinya di bawahnya ya, atau redaktur sebagai penanggung jawabnya. Nah, kalau nggak ada ya pemimpin umumnya bisa kena ini kalau ada apa-apa. Berikutnya penulis atau penggambar. Biasanya ya ini wartawan-wartawan ya, jadi para penulis jurnalisnya lah. Bagi penulis atau penggambar berlaku sepenuhnya pasal-pasal KUHP yang berhubungan delik pers ya. Pertanggungjawabannya sama dengan orang lain yang melakukan perbuatan pidana dengan cara lain. Kecualiannya apa? Penulis atau penggambar yang tulisan gambarnya disiarkan tanpa sepengetahuan persetujuan mereka, mereka tidak bisa dipidana ya. Jadi misalnya materinya dipubliskan orang lain. Ketiga, pemimpin redaksi atau redaktur. Mereka dipertanggungjawabkan apabila satu, mengetahui tentang masuknya tulisan yang dimuat. Itu ya. Dua, menyadari akan punishable karakternya. Karakter apa yang bisa dipanis atau yang mengandung kesalahan atau bisa dipidana dari tulisan tersebut. Nah ini ya, mereka akan kalau tahu itu semua, ya mereka berisiko dipidanakan kalau melakukan kesalahan. Nah ini kita hanya menjelaskan apa yang ada di KUHP gitu ya. Redaktur dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu plager, medepleger, sama medeplegteg ya. Orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membantu melakukan ini. Nah, pertanggungjawaban penerbit ini berikutnya ya. Dalam pasal 61 KUHP dan pasal 62, penerbit dan pencetak tidak diadili jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, nama dan tempat tinggal penerbit. Berikutnya dua, penulis dikenal pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit pencetak gitu ya.
Nah, aturan di atas ini tidak berlaku jika barang cetakan terbit ketika penulis itu sudah menetap di luar Indonesia. Jadi tidak bisa ditegakkan hukumnya ketika dia sudah kabur gitu ke luar negeri atau memang redaksinya dikontrol dari luar negeri begitu ya. Nah, coba kita lihat pasal 483 dan 484 KUHP. Barang siapa menerbitkan atau mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya merupakan delik, diancam penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ini ya. Dan pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya. Ini. Nah, dua, penerbit dan pencetak mengetahui atau seharusnya patut menduga gitu ya bahwa orang yang menyuruh atau mencetak menerbitkan pada saat penerbitan tidak dapat dituntut dan sudah menetap di luar negeri. Nah, ini ya, ini pasal 483 dan 484 KUHP menyampaikan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ringkasannya, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah kejelasan struktur organisasi, nama alamat, nama dan alamat penerbit, nama alamat percetakan sangat penting terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang berjenjang di dalam hukum pidana pers. Demikian, terima kasih.